Pada soal berikut, titik A aksen itu didapatkan dengan cara merotasikan titik A yang diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasinya itu 0,0. Nah, jika kita berharap bahwa titik A aksen ini kembali ke titik A, maka kita harus melakukan hal yang sama ya, diputar 90 derajat dan dengan pusat rotasi yang 0,0 juga, tetapi berkebalikan. Kalau tadi kan ini berlawanan ya. Nah, maka ini harus dibalik prosesnya, yang tadinya berlawanan jadi searah ya. Nah, maka untuk yang pernyataan yang keempat ini betul ya, seperti itu. Kemudian perhatikan bahwa contoh misalkan kita memiliki suatu ini ya, misalkan ini adalah misalkan ini adalah titik C ya. Kalau misalkan kita lihat garis hubung antara titik pusat sama titik C ini ya, dia kan membentuk sudut negatif ya. Karena kan ini diputarnya ini dia membentuk sudut negatif dari sumbu X ya. Karena ini pada saat membentuk sudutnya, ini searah jarum jam, seperti itu. Misalkan sudut yang dibentuknya ini adalah alfa. Perhatikan bahwa suatu titik ya yang memiliki sudut negatif dari sumbu X positif ya, misalkan sudutnya adalah alfa ya. Ini karena dia diputarnya itu ya, itu searah jarum jam. Atau kita namakan ini searah gitu ya. Nah, suatu titik yang seperti itu ya, yang memiliki sudut yang negatif ya, karena dia tadi diputar searah jarum jam, itu sebenarnya sama saja dia membentuk sudut 360 min alfa berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi contohnya misalkan dia tadi memiliki rotasi atau sudut ini 90 derajat ya. Nah, ini 90 derajat searah jarum jam ini ya. Ini sebenarnya sama saja dengan 360 min 90 berlawanan arah jarum jam. Nah, atau dengan kata lain berarti sebenarnya 90 derajat searah jarum jam itu sebenarnya sama saja dengan 270 derajat ya. Ini berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Nah, maka 90 derajat searah jarum jam itu sama saja dengan 270 derajat berlawanan arah jarum jam ya, dengan pusat rotasi yang sama. Maka untuk yang pernyataan yang ketiga ini juga betul. Seperti itu. Ya, kemudian untuk yang ini ya, untuk yang pernyataan yang pertama, rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti sebenarnya kalau suatu titik yang dirotasikan 128 derajat sebenarnya dia sama saja dengan bercermin ya, atau mengalami refleksi atau pencerminan terhadap titik asal ya. Jadi kalau misalkan tadi dia ada di sebelah sini ya, di sebelah sini, maka nanti dia dicerminkannya di sebelah sini. Ya, hasil pencerminannya seperti ini ya. Jadi rotasi 180 derajat dengan pusat 00 ini sebenarnya sama saja dengan refleksi terhadap titik pusatnya ya. Jadi kalau misalkan dia ada di sini, maka nanti dia dicerminkan ke sini ya, atau kan sama saja kayak berotasi 180 derajat ya, berlawanan arah jarum jam. Berarti ini salah ya. Kemudian rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam ini berarti sebenarnya belum sampai ya, karena kan kalau tadi 180 derajat kan sampai sini ya, dirotasikannya tadi sampai di sebelah sini, maka nanti kalau misalkan dirotasikan 90 derajat ini nggak akan sampai sini ya, berarti belum nyampe di titik A nya ini ya, berarti ini juga salah ya. Kalau gitu pernyataan yang benar itu adalah yang 3 dan yang 4. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.